guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menemukan seorang bapak yang hidup sebatang kara di sini. Kabar ceritanya dari teman-teman, dia tidur di pondok kecil dan kita merasa simpati sama dia. Kalau rambutnya panjang nanti kita potong ya. Mudah-mudahan kita bertemu sama orang yang kita cari. Dengar cerita dia tuh berasal dari Aceh. Acehnya dulu dia kena tsunami. Keluarganya semuanya habis meninggal gara-gara tsunami, dan bapak itu pergilah mengembara sampai dia datang ke Rimau Bujang. Ayo kita temukan dia. Itu pondoknya? Iya, Pak. Mudah-mudahan bapak itu ada di sini ya. Kalau rambutnya panjang nanti kita potong rambutnya. Oh, pondok itu. Lihat. Assalamualaikum. Nyantai, Pak. Lagi nyantai ya. Oh. Ini kayak tempatnya kecil ya, Pak? Iya, iya. Oh. Ya, Udah lama sini, Pak? Udah lama di sini? antara 8 bulan. Kan Oh, pindahan dari itu belakang itu. Iya, masuk. Iya, iya. Ya, Pak. Kecil tempatnya ya, Pak. Iya. Ini boleh duduk sini ya, Pak? Ya, boleh. Iya. Boleh. Saya dari Pangkas Rambut ini, Pak. Pangkas Rambut di sini. Waduh, tempatnya semeter, Bro. Iya. Semeter ke semeter nih. Aduh. Karena kalau tinggi-tinggi, kalau ada hujan angin itu masuk. Udah lama di sini tinggal, Pak? Bapak berasal dari mana? Dari suruh. Dari Solo. Iya. Dari Solo ke sini dulu ceritanya ikut keluarga di sini apa gimana, Pak? Merantau karena di ini kemarin ada di perkembangan. Iya. Itu anak di situ kerja. Iya. Nah, tahu-tahu aku punya ketujuan ke sini, Iya. menyatakan bahwa sini itu luas Iya. kerjaan Anda. Aku terpaksa ikut. Terus di sana ada tanah sedikit dijual, dapat ladangnya alhamdulillah 25. Iya. Aku beli terus antara aku sudah tua, Iya. terus aku jual dibagikan anak-anak. Oh. Daripada besok aku tua, Iya. kijeng juga aku gak dikasih. Karena harta itu di kita pun kalau zaman sekarang itu aneh. Jadi Dari Jawa kayak deh. di sini nih Bapak tinggal gak ada keluarga di sini. Ya, sudah meninggalnya tahun 86. Oh, 86. 86. Jadi di sini ya, Pak, hujan petir di sini tidurnya. Iya. Tempat segini kecilnya. Iya, karena kan Oh, kasihan, malah guys. aman. Tempatnya kecil 1 meter, cuman bayangkan di sini nggak ada keluarganya. Iya, hendak ada keluarga. Iya, dari Solo, Pak. Iya. Dari Solo. Dari Solo. Dari Solo. Solo. Solonya mana, Pak? Wonogiri. Solonya Wonogiri, Wonogiri. kabupatennya. Kabupaten ya Wonogiri juga. Wonogiri. Kalau Solo itu kan provinsinya. Ah, itu nama kampung kecilnya? Kecilnya di di Solo. Iya. Kampung desa RT RW-nya? RT RW Batu Warno. RT RW-nya Wartuwarno. Kalau ada keluarganya yang di Jawa yang lihat video ini, ya bapaknya berasal dari Solo. Di apa namanya? Oh, kabupatennya? Kabupatennya Batu Warno. Kabupatennya Wartuwarno. Kalau RT RW-nya? RT RW. Nama desa kecilnya? Desa kecilnya Belang. Oh, Magelang. Belang. Oh, Belang. 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 Iya. Kasihan di sini, Bro. Tempatnya di sini nih sejangkau juga. Iya, karena kan Keluarga di Solo udah ada. nggak ada masuk ini semua aku bawa. Oh, berarti di sini nih nggak ada keluarga lagi di Solo ya, Pak ya? Enggak ada. Oh. Keluarga di Solo sudah meninggal tahun 86. Tahun 86, iya. Kasihan, Bro.
Nah, ini rencananya Pak, mau potong rambut Bapak dulu. Biar saya kan dari Pangkas. Iya. Nah, saya potong rambut Bapak biar bersih. Nah, nanti kita makan nanti. Nah, nanti kan sudah baru Pangkas besok Iya. aja. Enggak apa-apa, dibersihin Pak dikit. Oh, Bersihin iya. biar Iya Pak. dibersihin dikit. Nama saya ini Pak, Andre. Andri Iya, nama Bapak siapa? Parno. Nama Bapak ini namanya Parno. Kita akan memotong rambutnya, nanti kita bersihin aja ya. Rambutnya masih pendek tapi kita bersihin aja biar kita nggak sia-sia ke sini. Nanti kita belikan Bapak ini nasi, nanti siap potong rambut. Nanti Bapak mandi di sini mana Pak? Itu kawan. Ada Ya airnya kan habis. situ ada yang bagus ya. Jadi ini wartawan apa masuk karyawan apa? Saya ini nih dari YouTube. 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 Oh iya ya YouTube Iya. di anu Iya. kawannya si anu. Nah, Ada juga Samsun. pernah juga ke sini dia. Sudah kemarin putrinya sendiri sama Samsung itu sudah lama ke sini. Iya, kalau di sini nama YouTube saya Andre Mikater. Oh, anu. Mana tahu nanti ada yang nengok orang rimbo bujang atau yang duitnya banyak, yang istilahnya berlimpah lah. Iya. Mana tahu bisa nanti bantu Bapak ini dengan berkat video ini, bisa Bapak ini jadi hidupnya nggak seperti inilah. Nah, Kita sebagai manusia harus berbuat baik ke semua umat. Kita tidak memandang umatnya siapa dan siapa agamanya. Yang penting kita sebagai manusia ciptaan yang Maha Kuasa, baik pun binatang apapun manusia lah, kita harus saling membantu. Mudah-mudahan dengan video ini bagi orang yang simpati, merasa kasihan, mudah-mudahan Bapak ini ditempatkan di tempat yang bagus, yang layak, sesuai dengan umur yang Bapak punya sekarang. Kita kasihan entah sakit nanti kayak gimana, atau dia sakit pilek atau sakit lumpuh, kemana yang mau berobat. Kadang-kadang mau disuruh orang nggak ada, hidup sebatang kara. Kita harus bersifat simpati sama manusia. Iya, mudah-mudahan dengan video ini Bapak bisa, mudah-mudahan lah semua orang banyak melihatnya. Saya di sini dapat bercerita dari teman ke teman juga. Iya. Ya, mudah-mudahan Iya. saya juga nanti saya bakal kasih tahu teman saya yang Kalau ada rezeki. sekarang ini ya maksudnya ini kan sudah mendekati tahun yang suci. Iya. Pokoknya asal tuh minta yang betul-betul aja, jangan sampai Iya. mengerobohkan jalannya revolusi. Iya. Kalau bagi aku, Iya. janganlah, karena sampai 45 sampai sekarang itu Iya. janganlah itu ditumbangkan. Iya. Kalau bisa itu harus diri lah. Iya. Ya Bapak, kita keluar dulu, potong rambut dulu Pak. Iya, Biar kita kontennya belum. Ya, waduh, tempatnya kecil bro, kecil. Panasnya di sini nih, wah. Ya, mudah-mudahan lah dengan bagi teman-teman yang lihat video ini, bagi yang duitnya berlebih, marilah kita bantu Bapak ini. Kita kan sesama manusia, kalau seandainya kita masih bisa mengasihi orang, lebih baik mengasihi lah. Iya. Iya. Dia mandi di situ tuh, di tempat ada sungai di situ. Nanti kita siap potong rambut, kita bawa ke situ. Siap. Nanti Bapak mandi di situ, kita cerita, kita nanti belikan Bapak itu nasi, kita makan. Mudah-mudahan dengan sedikit amal kita nih diterima oleh sisi yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Jeda deh. Nah, kita duduknya langsung di sini ya Pak ya. Kita mulai potong rambut Bapak ini ya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Nanti siap potong rambut di sini gitu, nanti kita langsung mandiin sini bro. Bapak ini mandiin sini. Iya. Ini airnya nih. Iya. Sini Bapak nanti mandi. Siap mandi, kita nanti kasih Bapak ini beli nasi bungkus ya. Siap. Sip. Ayo kita mulai.
potong ya Pak ya. Ya, udah. Tinggal di pondok ini udah berapa lama, Pak? 8 bulan. Oh, 8 bulan. Iya. Udah 8 bulan tinggal di sini. Iya. Itu kalau Bapak di sini biaya sehari-harinya dapat dari mana, Pak? Kadang-kadang ada yang ngasih, kadang-kadang tidak pernah aku itu dari rumah. Oh. Itu Pak, dan saya Pak Kuramel itu tiap harinya sih. Setiap harinya sini dia, Bapak. Pak Camat. Pak Camat ke sini juga. Iya, selama Pak Camat ini. Bapak Camat Tebo apa sini? Oh, yang di sini ya. Iya di sini. Iya, Pak Camat di sini. Kalau begitu mungkin bupatinya di Iya. Bukan, Pak. Umur udah berapa sekarang, Pak? ya sekarang sampai sejak tahun 36 sampai sekarang berapa ya Pak? Oh, sejak 36 ya? Iya. Oh, ya udah hampir 80-an itu, Pak. Nah, iya. Udah lebih lah. Bapak di sini kok sampai tinggal di sini ini dari mana dulu ceritanya kok sampai bikin pondok di sini? Ya kan ada terus mana sana, terus Hmm. pindah ke Jalan 6. Iya. Jalan 6 tahu-tahu ini ada tanah Iya. yayasan Iya, daripada betul. di rumah itu Iya. cuma nongkrong, itu dikit-dikit bikin sayur. Itu kan gitu. Sudah terus. Daripada nongkrong yang lebih bagus. Iya. Karena cucuku juga kerja di sana, dari kuliah aja. Cucunya? Iya, Cucunya ada di sini. ada sini, jalannya gitu. Kuliahnya kan di Jambi. Kenapa nggak ikut sama cucunya, Pak? Nah, kayak sama aja, aku saya cuma ikut anak orang tuanya cucu itu tadi. Jadi Daripada nongkrong di rumah, iya. makan. Cara jalan dulu. Makan. Kalau dulu jalan. Kalau ada situ ya. Kalau situ. Kalau jauh nih kalau itu. Dari jauh situ deh. Di belakang pada kembali ke jalan. Kalau 36 itu sampai sekarang berapa tahun? Sudah berapa tahun? 70, 83, 88 umurnya, Pak. Oh, 88. Iya. Lumayan juga. Masih umur panjang ya, Pak. Karena orang itu asal tenang aja. Iya. Enggak Niko Warno. Iya. Tapi kalau Niko Warno ya entah. Iya. Apa? Di mana tahan. Nah, ini
ini kita mandi yuk, ayo. Iya, iya. Mandi kita makan nanti. Yuk kita nanti lihat bapak ini mandi nanti. Ya, nanti kan Kita lihat gimana keseharian bapak ini nanti. enggak usah, kalau enggak kamu ikut mandi tetap aku nanti kan jam 4 udah wayanya ngasaran tetap Ya, mandi. kalau nggak dicuci muka, Bang. Oh iya iya. Cuci muka, kita mandi cuci muka, Iya. nanti baru kita makan. Iya iya iya. Udah. Tuh, lagi mau mandi, mau masuk cuci muka, Bang. Kayak ke sini kita tengok bapak ini gimana tempatnya mandinya. Atau gimana kan? Ini tempat kecil. Iya. Di jeda deh, jeda. Ini lumayan yang besar airnya, Pak. Iya. Kasihan bapak nih. Tadi jenggotnya nggak mau dicukur. Cuman rambutnya, Bang. Di cabe pasukan 16 tidak. mulai tahun berapa? Tahun 50 ya. Iya. Panti asuhan itu. Pak, Iya iya iya. pondoknya ibarat ini hidup di atas dunia ini nggak selamanya, Pak deh. Yang penting kita tuh nggak perlu disesalkan hidup di atas dunia ini. Sudah mati, kehidupan kekal masih ada. Beli ikan sisik, Pak, yo. Kita beli nasi dulu. Oke, kita bincang-bincang dulu sama bapak. Wah, tempatnya kecil segini ya. Iya, Repot-repot. iya. Waduh. Oh, no. Lalu kecil. Yang penting kita tuh Masuk YouTube, Bah. ya. Masuk YouTube, Bah. Ini ada Pak De nih. Duit itu. Yo. YouTube toh. Ini Pak De nih. Saya dari pasar. Dari pasar. Ah, enggak apa begitu. Nomornya piro? Wah, kok aku kok tekoni nomor. Ora sida. Wah, banyune bening banget ati to kono bae ya. Iya. Balung-balung gua atus semua tuh akeh lah ya. Iya. Ora gua sing ado ana mangan iku. Pokoknya zaman sekarang ini jangan menghapus harga diri pemerintah. Iya. Kalau bisa didirikan. Jangan Didirikan. sampai menghapus. Iya. Negerinya pemerintah ini jangan dihapus. Enggak pengen ngomong deh. Iya. Tadi pas motor rambut tadi, Pak. Di. Foto rambut bapak tadi. Iya. Rambutnya udah saya bersihin, suruh mandi, nanti makan lagi. Iya, ya. Bapak nama siapa, Pak? Nanti teman saya nih yang nonton nanti itu. Ah, Pak Haji Jesman. Jaji Sosman ya. Kok Pak Bejo ya? Iya. Sama saya kenal ya, Pak. Tukang pangkas. Ya. Iya, iya, iya. Banyune apik bae ya? Ya apik banyu kok ora apik. Oh, bening banyune iki. Iya, banyunya bening. Wah, bening kan banyune bawah. Iya. Kiri-kiri, Bang. Ya, jangan banyak cerita lah, sedikitnya aja. Kalau banyak cerita itu udah bagus, Jo. Iya. Bagus. Iya. Cuma ceritanya lain-lain.
Iya. Sesembahan kan sama. Iya, sesembahan kita sama. Sama. Yang penting Bapak ibaratkan kata kalau kita orang agama, kita tuh tidak perlu menyesalkan hidup di atas dunia ini. Ya, itu yang penting. Langkah pertemuan jodoh, rezeki, maut itu udah di jalannya Yang Maha Kuasa. Nah, Kita cuman menjalankan hidup kita di atas dunia ini. nah, Iya. alhamdulillah. Yang penting Bapak tidak perlu menyesalkan perjalanan hidup kita. Iya, alhamdulillah. Kadang-kadang semakin tinggi kayu, semakin tinggi juga yang menerpa. Semakin rendah gitu, semakin ada juga yang merendahkan kita. Yang penting di diri kita tuh ditanamkan hanya Allah yang berkuasa. Alhamdulillah. Iya. Syukur-syukurillah ya, Iya. gitu. Kalau yang Maha Kuasa yang berkehendak, jangankan di atas dunia ini, Nah, di waktu alam esoknya kita bahagia. Bapak sholat, iya, alhamdulillah. ya. Bapak sholat 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan Allah menyayangi umatnya. Pokoknya orang itu yang penting walaupun ibadah kesadaran ada, mungkin ini tidak keterima. Iya. Iya apa enggak? Iya. Jadi sampai sifatnya Allah itu coba ada mana? Sifatnya Allah. Iya. Nah itu yang penting. Iya. Jangan dia sama aku, janganlah. Itu enggak sesama manusia. Itu sudah sifatnya Allah. Iya. Kita semuanya menjalankan atas kudaratnya Yang Maha Kuasa ya Pak. Alhamdulillah itu yang asal sampai Iya. jangan menghapus Iya. kehendak Allah. Iya. Kita harus menjalani apapun yang bakal terjadi di diri kita, itu adalah suratan kita. Nah, alhamdulillah. Iya. Itulah Saya nggak tahu nantinya dulunya mbah saya tuh kayak mana nasibnya. Nah, Dan saya pun nggak tahu gimana nasib cucu-cucu saya nanti. Yang penting kita bagi diri saya tuh ibaratkan serahkan sehabis-habisnya kepada Maha Kuasa. alhamdulillah. Hidup mati di tangan Maha Kuasa. Kebahagiaan, kesenangan itu adalah irama hidup. Tapi kebahagiaan kekal adalah di akhirat. Iya. Coba kok tahu. Iya. Benar. Satu, jangan sampai menghapus harga diri pemerintah. Iya. Keduanya, jangan sampai menghapus sifatnya Allah. Iya. Yang penting itu. Iya. Di mana tempatnya sifatnya Allah? Bukan Allah, tapi Allah itu punya sifat. Iya. Iya apa enggak? Iya. Nah itu yang penting. Jangan apa adanya aja diterima yang sampai bagus-bagus. Iya. Jangan diungkit walaupun ada rumput kayak gitu. Itulah yang bikin jangan dimarah. Iya. Kalau aku gitu maksudku. Iya. Walaupun kayak apa jangan sampailah dimarah di atas dunia ini. Iya. Disyukuri aja. Iya. Kalau benar itu mudah-mudahan itu benar kalau kayak gitu. Iya. Apa yang dibikin Allah itu udah dimarah. Iya. Benar apa enggak itu? Benar. Saya di sini juga banyak memetik ilmu sama Bapak ini. Banyak juga yang saya ambil ilmunya gitu. Ilmunya yang saya ambil itu ibaratkan kekayaan atas dunia ini nggak bakalan ada habisnya. Walaupun kita tinggal di sini, kalau hati kita senang, Ya enggak apa-apa. iya. Tapi kalau tinggalnya di istana, mewah, mobil beratusan, punya ini segalanya, kalau kita nggak tenang, apa adanya ya Pak. Nah, apa adanya. Penting kita hidup apa adanya. Makanya itu ini cuma cerita ya. Iya cerita. Kesadaran itu paling berat sendiri. Iya. Sama mikul bumi dan langit. Kesadaran itu. Iya. Iya apa enggak? Iyalah. Dulu aku pikir-pikir kan kayak biarpun walau tempat kayak gini ya enggak apa-apa. Iya. Karena ini cuma sementara, asal jangan sampai menghapus harga diri pemerintah. Iya. Kalau aku gitu Iya. ketujuan. Iya. Iya Kok betul. Kita itu. mengapa? Iya. Kok ngapus? Ini karena ada orang. Nanti kok ada orang, aku kok nyati itu kan jelek, itu kan bagus, itu kan cantik. Jangan, semua itu sama aja. Iya. Ibaratkan gini Pak.
kalau keindahan dunia ini kalau nggak ada jeleknya, nggak ada bagusnya. Karena ada jeleknya, ada bagusnya, itu ada perbandingan jadinya. Nah, makanya itu. Cuman perbandingan itu hanya silau semata. Nah, itu. Jadi kalau seandainya kita ditipu dengan silaunya, nah nanti kita jadi kayak gini. Kan bingung nanti. Iya. Oh, alhamdulillah nasinya udah datang. Kita makan dulu sama bapak ini. Nah, bapak makan dulu di sini. Saya duduk deh dengan bapak makan. Ya, kita makan dulu pak. Kalau nasinya nggak habis nanti simpan deh nanti. Kita makan ya. Iya. Saya ini baru makan. Iya. Yang disuruh makan ya dikit-dikit makan. Nanti Iya. kalau enggak, Bapak udah makan dari pagi? sudah. Nanti kalau enggak habis ku simpan nanti untuk nanti sore. Hanya itu membuat karomah Allah. Iya. Apa bukan ini karomah Allah? Iya. Iya karomah Allah. Rumahnya. Kalau Iya. nggak ada ini kita nggak melanjutkan. Nah itu lagi. Kita tuh wajib Wajib. Iya. membela diri wajib. Nah, Iya. sakit diobati itu adalah. Asal penting itu jangan diungkit, jangan disakiti, jangan dimatiin. Iya. Iya bunda kan. Betul. Betul pak. Pokoknya jangan diungkit. Ini Jangan. Itu hanya perbandingan. ya. Kalau semua ini sama, macam-mana manusia yang akan Kalau milih. semuanya kaya, nggak ada lagi yang jadi kuli. Nggak ada lagi kalau nggak ada petani nggak makan kita. Ya selainnya itu kan bingung nanti. Iya. Kalau nggak ada yang nelayan nggak makan ikan kita. Ya makanya Semuanya itu udahlah ciptaan Allah itu udah adil semuanya. adil, Adil. Dia pun kita seperti ini keadaannya, Allah itu maha adil. adil, Iya. adil. Adilnya lebih. Iya. Dengan kata-kata bahasanya mengasihi, ya kayak gini mengasihi, menyayangi, ya menyayangi seperti ini bahasa menyayanginya. Kalau kita peduli, ya peduli kayak gini rasanya. Itulah hidup itu merangkumkan semacam irama. Ada iramanya, macam-macam bunyi. Makanya kalau tembung Jawa ya, suci, jadi, agung, welas, asih. 5 itu. Iya. Nah, itu lah pakai yang bagus. Kalau Iya. suci, sejati, agung, welas, asih. Kalau asih itu asih sama. Welas ada pertolongan. Suci artinya itu bersih. Sejati perempuan atau laki. Itu kan sejati. Suci ya itu apa bikin jelek apa bikin bagus. Betul apa enggak kalau Betul. orang tua kita kayak gitu? Betul. Bapak dulu makan dulu. Makan dulu bapak. Makan dulu dia. Makan. Kayaknya masih panas. Ini taruh sini dan Pokoknya kalau dikasih orang itu kalau enggak makan dikitnya dulu pak. Makan dikitnya dulu. jangan sampai menghapus karomah Allah. Nanti kita makannya dulu masih panas. Kalau betul ya, kalau tidak betul punya harus membetulkan. Kita Dari harus- karomah Allah itu jangan sampai kita hapus. Kalau bisa dibimbing. Kalau bisa. Seandainya kamu udah saya nanti kalau sama macam mana akan milih. Kalau sama. Sebenarnya kalau dalam pengajian saya yang dengar-dengar, kita tuh sebenarnya sama. Cuman bedanya kita ada yang dulu dilahirkan, yang kemudian. Saya di bulan ini, bapak bulan ini. Sebenarnya kalau derajatnya manusia ini sama di mata Tuhan. Sama. Dari kecil sampai tua. Semuanya sama seperti bola bulat. Putarnya sama. Cuman perbedaannya ada yang dulu, ada yang akhir. Jadi ada dulu akhir itulah ibaratkan menjadi irama. Awal, akhir, perempuan, laki-laki semuanya sama. Ya makanya itu. Iya. Itu lebih bagus kalau pendapat itu. Karena kalau nanti sama, bingung kan milih. Iya. Gimana dipilih? Iya. Nggak ada lagi kebenaran kalau sama. Makanya itu. Iya. Iya benda. Betul. Jadi ada perempuan, ya ada laki-laki. Itu kan adanya bumi dan langit. Iya. Bumi adalah ibaratkan kita itu tempat kita. Ya. Nah, Makanya di Unen Jawa langit tempat kita berlindung. itu duduknya di bumi.
kemulnya bego, pandangnya langit. Iya. Enggak apa? Coba dibetulkan kalau Iya. aku keliru dibetulkan ini. Ibaratkan kata bapak saya kesimpulan, ibaratkan kita itu hidup di sangkar burung. Nah, Contohnya di sangkar burung. Kita itu di bumi nggak bisa kemana-mana. Kalau di langit yang ibarat sangkarnya itu kita mau kemana lagi? Mau lari kemana lagi kalau di dalam sangkarnya bumi itu kita mau hidup? Lewat dari sangkar itu kita nggak bisa menghirup udara lagi. iya enggak Mati. bisa. Enggak bisa. Nah, Tetap cuman mati. kita tuh dikasih bumi itu yang luas. Nah, Tapi di balik luas itu jangan pikiran kita sempit seperti itu. Nah, Kita itulah. bumi itu besar, pemikiran kita lebih luas dari pemikiran. Nah, itu. Karena manusia ibaratkan yang maha kuasa menciptakan kita itu sudah sempurna. Kepada yang kepada yang kaya itu mesti dimasukkan ke dalam hati. Iya. Yang bagus dipakai, Iya. yang jelek kalau bisa. Iya. Betul. Penting kita tuh ibarat kata itu mengasihi sifatnya maha kuasa 99 nama baiknya kita harus ada di diri kita semua. Baik buruknya manusia itu ada, sifat buruk bapak ada, sifat baik bapak ada, sifat sedih bapak ada, pemarah bapak ada, semuanya ada di Ada. diri bapak. Ada. Saya juga ada, karena Allah menciptakan manusia ini dengan sama, cuman bentuk yang berbeda. Nah, gitu. Nah, cuman kita memakai apa yang baik kita gunakan, apa yang buruk kita gunakan, tergantung diri manusia masing-masing. Makanya itu harus bisa mendirikan kadis asal itu dengan hak berdiri. Iya. Lain apa enggak itu? Iya, iya. Kalau asal itu yang penting, pokoknya yang penting. Iya. Asalnya orang mungkin ya menjadi orang. Iya. Asalnya apa rumput ya menjadi rumput. Itu rumput. Nanti kalau dilainkan ya macam-mana. Namanya Allah enggak adil. Iya. Wong ini sudah rumput kok dirubah jadi manusia kan enggak pantas. Nggak pantas. Enggak pantas. Kalau ini aku dirubah jadi kayu, enggak pantas lagi. Iya. Nah, iya benda. Iya. Yang penting ibaratkan kata bapak tadi saya kesimpulan kita tidak perlu menyesalkan di mana ibu yang melahirkan kita. Jangan kita, ya Allah saya menyesal hidup, kenapa saya dilahirkan kepada orang tua seperti ini, juga kenapa nggak dilahirkan kepada ibu yang orang kaya-kaya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita dimanapun kita dilahirkan, baik agamanya Kristen, Katolik, Buddha, ataupun Islam, saya dilahirkan dengan ibu orang Islam, saya bersyukur. Ya, saya ibaratkan kata saya ikhlas. Saya ikhlas apa adanya orang tua saya, bapak pun kayak gitu. Penting kita ikhlas, ridho karena Allah lillahi ta'ala. Iya. Yang penting nasib kita itu kita nggak tahu. Nggak tahu nasib kita ini. Nggak tahu. Kalau nasib kita tahu, sudah ada kita nasib lari. Iya. Kita jalani, yang penting kalau bagi bapak, saya kecil jauh dari bapak, bukannya saya menyesihati bapak, bukan saya juga menghakimi bapak, cuma saya ibarat orang kecil mengingatkan kepada bapak, hidup tidak perlu disesalkan, tidak perlu mengeluh dengan keadaan kita seperti ini. Yang penting kita bersyukur apa adanya. Yang penting bapak sholat terus, Nah, itulah. melakukan ibadah. Ya. Ibaratkan kata itu kata-kata sedih, kata-kata seperti ini, saya ini kayak gini, istilahnya dilahirkan seperti ini. Mudah-mudahan di dalam tubuh bapak, hati bapak itu dilindungi oleh malaikat yang baik di diri bapak, dilindungi bapak dari goda-godaan yang mengganggu bapak, dari jin-jin yang jahat. Mudah-mudahan bapak ini dikelilingi dengan malaikat yang bagus, jadi bapak nggak sakit. Mana tahu kalau kadang-kadang kalau pemikiran diri manusia ini kita nggak tahu. Kalau mudah-mudahan bapak pemikirnya sehat, janganlah sampai makhluk-makhluk menjahati bapak. Jadi ibaratkan kata, maaf saya berbicara, ibaratkan kata itu
bisa stres. Yang penting nggak boleh berpikiran terlalu merendahkan diri kita. Iya. Yang penting ya. Penting kita bersyukur dihidupkan, dilahirkan oleh Yang Maha Kuasa. Setelah kita bersyukur dengan apa adanya, insya Allah Allah bakal mengambil rohnya Bapak dengan seindah-indahnya. Ditempatkan di tempat yang bagus. Mudah-mudahan Bapak dikasih umur panjang. Semua penonton-penonton saya ini bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup di atas dunia ini yang dicari itu bukannya harta kebahagiaan. Kita harus merasakan kebahagiaan sakit manisnya di atas dunia ini agar bisa kita tuh ibaratkan kata itu bersyukur dengan apa adanya hidup di atas dunia ini. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Oh, mentang-mentang kita kaya raya, kita melihat orang seperti ini, kita itu ibaratnya jijik ini itu. Kalau nggak ada yang seperti ini, nggak ada yang di atas. Iya. Kalau nggak ada bawah, nggak ada ujung. Ibarat kata orang Minang itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Disitulah tempat hidup. Hidup itu bukan ibarat kata hidup mewah. Dijalani pahit manisnya hidup di atas dunia ini. Ada pahitnya itu pelajaran. Ada manisnya itu tandanya kebahagiaan Allah, itu janji Allah itu pasti ada. Tandanya surga itu ada, berarti tandanya surga itu ada, itulah kebahagiaan kita. Tandanya neraka itu ada, itulah kita kesakitan, merasa gini, kayak ginilah, itulah tandanya. Kalau udah tahu surga dan neraka, maka carilah yang mana mau ditempuh, surga apa neraka. Kalau seandainya surga yang dicari, berbuat baiklah kepada setiap manusia, siapapun tak pandang bulu, baik pun binatang. Yang penting kita terus berusaha ya Pak. Iya. Bapak makan dulu. Saya nengok dulu Bapak makan. Saya mau nengok Bapak makan gitu. Saya bicarakan kata itu kan. Jangan khawatir, pasti ku makan. Nah kalau enggak ku makan juga. Iya. Karena itu Ibaratkan ini biar penonton saya tahu Pak. Bapak makan pemberian dari saya, biar teman-teman saya tuh nengok. iya. Karena dia cuma apa janji cuma kita dan nanti mesti ku kalau sore Iya. aku makan lagi. Iya. Iya. Bapak lagi makan, mudah-mudahan dengan sedikit rezeki dari kita, Yang Maha Kuasa memberi jalan yang terbaik untuk Bapak ini. Ketujuan dia sama adik-adik kita Iya. sukses, selamat dunia akhirat. Iya, yang kita cari itu selamat dunia akhirat. Ya, Ya, Bapak ibaratkan kata saya, Bapak tidak perlu sedih. enggak. Jangan ibaratkan kata, jangan terlalu merendahkan diri kita. Karena tidak baik merendahkan diri kita itu. Ya, Di Maha Kuasa kita sama, Pak. Apa yang dimakan orang-orang itu kita bisa juga makan. Cuman kesenangan itu berbeda-beda. Kalau Bapak ditinggal di sini senang, penting hatinya juga senang. Tapi lebih baik mudah-mudahan kalau ada nanti penonton-penonton saya yang melihatnya mudah-mudahan Bapak ditempatkan tempat yang lebih. Kalau seandainya ada nanti teman-teman saya yang penonton-penonton saya, mudah-mudahan terketuk hatinya untuk menolong Bapak ini. tapi jangan sampai terpaksa. Ya, jangan terpaksa. Jangan. Karena kalau ada rezekinya berlebih, mudah-mudahan ikhlaslah membantu Bapak ini. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya ya tadi jangan secara terpaksa. Iya. Untuk rileks aja. Iya. Asal jangan jangan nyakiti. Ya. Jangan matiin. Iya. Apalagi kalau bilang, kamu itu jangan. Kalau aku nggak berani kayak gitu. Iya, betul. Bikinan siapa itu? Iya. Aku kan seandainya coba bikin yang bagus. Nggak bisa kok. Iya.
Iya toh? Iya. Yang ku ingat-ingat kayak nyakiti mungkin yang jelek dan mati. Sekarang kalau aku ya, jangan sampai alhamdulillah jangan sampai udah sampai. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah Pak ya. Yang penting Bapak tinggal di sini dulu, ibaratkan jangan terlalu sedih, jangan. Mudah-mudahan Bapak dilindungi ya Maha Kuasa. Alhamdulillah. Semua orang itu peduli sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang itu yang nggak mampu. Wah itu. Sebenarnya bagi penonton saya itu semuanya peduli. Ada rasa kasihannya ada. Tapi apalah daya. Nasibnya juga sama, butuh ibaratkan kata untuk mencukupi anak istrinya. Itu bagi dia udah bersyukur. Tapi niat hatinya ingin membantu ada, tapi apalah daya. Mana tahu lah kan itu. Ya, saya juga di sini Pak merantau juga sini Pak. Ya, alhamdulillah saya udah beli toko, udah bangun rumah. Cuma rumahnya belum siap. Iya, belum siap. Di mana? Di dekat sini, di pasar sini Pak. Oh pasar. Iya. Bisa cari capek. Ya dikit demi sedikit. Asal kesadaran itu ada, pasti bisa selesai. Saya sering nampak Bapak juga, cuman saya tuh dikasih tahu sama teman, saya penasaran. Bapak tinggal di sini. Jadi saya cari-cari, tadilah saya cari ke sini. Ketemu lah sama Bapak. Jadi saya ke sini ini cuma silaturahmi sama Bapak. Semoga penonton saya ini dia banyak mengambil ilmunya dari sini. Nasib kita nggak tahu. Banyak yang kayak itu jambe kepala sekolah di jalan Vietnam. Iya. Dan kesini juga Pak Samad dia kesini juga sama ibunya, kedua-duanya. Aneh loh. Iya. Apa mungkin kalau Pak Samad dengan Pak Bupati kok kesini? Kalau dipandang mata tidak mungkin. Akhirnya orang apa? Iya. Jangan gitu. Kalau orang yang punya pengertian tidak pandang bulu. Iya. Tidak pandang bulu. Iya. Coba anak di Jambi nek sampai sarjana muda yang sudah sarjana sudah BA kok kesini. Iya. Satu mobil, dua mobil, anakku lari ke sangka apa malu. Oh, udah orang kaya kok bisa datang ke sini. Jangan itu keliru. Karena mengunjungi sesama manusia itu bagus. Cuma lihat keadaannya macam mana kan. Iya. Iya. Makanya ada dunia kalau bisa itu jangan sampai mengelubukan dasar Pancasila. Iya. Iya lah. Iya. Kita kemanusiaan yang adil. Nah itu. Semuanya itu. Nah, kalau zaman dulu kalau kamu kan belum tahu. Iya. Ini sanksi orang sehat. Zaman Jepang. Semuanya Sirao Kowa itu mau cekarung Jepang di pendeng gerga nikah kalau bendu Inggris dilingis nikah di setelika zaman dulu kalau kamu belum ada aku sudah tahu aku sudah umur 10 tahun lebih lah bisa cinta kayak 45 ya datang sini kan 45 pengaman iya coba Pak Karno sampai coba dengan ngetok tongnya dibuka kok masih itu bos tahu sejarahnya Tahu. wah itu Pak Karno itu masukkan dalam tongnya dibuka terus digulung-gulungan 45 hari supaya biar mati. Iya. Tapi kalau yang Maha Kuasa tidak mengizinkan? Itu ya aku nilai itu kayak gitu. Iya. Ini pun tidak pernah koyak dikit pun. Iya. Pak Karno loh itu. Orang besar ya. Maka ya masih jadi wow. Pahlawannya siapa? Pahlawannya Thomas Nasution sama Yani. Ingat tahu ada toh? Iya. Tahu mungkin kalau ya sejarah tahu. Kalau aku ya coba dikit-dikit Nasution sama Yani itu kan ada lingkungan akan ditembak sama si Indra sama
Sudirman itu kan kemarin musuhnya di rumahku sana. Sebelah Sudirman. Firman ya Pak ya. Iya. Maka digotong. Nah, nama aslinya Juwok. Iya. Itu gunung gede sana. Motornya nyari Sudirman itu masuk ke dalam apa rumah dan saya tidak susah. Tancap di pagar. Nah itu. Kalau aku sebenarnya mungkin bapak tahu, oh, dan sekarang lah masih ada wiwinya yang ini tidak bisa diambil. Iya. Saya nggak percaya kalau punya sang mari kunyatakan sana gunung gede sana. Kalau tidak percaya, Udah. ya alhamdulillah pokoknya orang itu tidak siapapun, tidak Islam, tidak agama, Katolik, tidak Hindu, Buddha, asal jujur semua itu jujur menjadi lancar. Tapi kalau berani, ya mesti tundal. Iya benda. Seandainya aku berani sama ini, lama-lama ini kan hancur ini. Nah, karena ini diam, tidak apa-apa kok dilawan. Kok dilawan? Nah itu yang contoh yang kecil-kecilan aja, jangan yang besar dia. Coba ini gua antam terus. Ini kan lama-lama hancur. Ini mendalan aja tidak apa-apa. Iya benda. Betul. Nah itu kenyataan kayak itu. Maka itu ini orang Buddha itu ya kayak ini. Kalau ini orang tenang itu jangan dipukul. Iya. Ya, kalau dipukul kan malah hancur sendiri yang mukul. Iya. Nah itu contoh yang sebetulnya itu. Ibaratkan gini lah. Orang tidak menyusahkan kita. Nah, Dia orang itu nggak menyusahkan kita, jangan kita tuh menyusahkan orang itu. nah Nanti ujung-ujung kita yang susah. susah. Iya. Iya. Lebih baik kita tuh ibaratkan kata itu ya apa adanya lah. Ya. Kalau pingin mengusut janganlah diusut. Nah, Apa adanya. apa adanya. Ya. Itu pengetahuan kayak aku, pengetahuan orang bodoh itu kayak gitu. Semuanya sama Pak. Orang itu semuanya nggak ada yang pintar Pak. Oh dia ini. Oh dia ibaratkan kata itu dia menciptakan teknologi ini. Nggak ada pintarnya itu Pak. Hidup di atas dunia ini nggak ada habis-habisnya. Ciptakan ini lagi, siap ini lagi. Dia tuh nggak ada merasa dia tuh hebat, masih kekurangan terus, masih mencoba terus, mencoba terus. Iya. Jadi ilmunya nggak ada bakalan habis. Kalau ilmunya yang mau kuasa yang dicari, kita nggak bakalan mampu. Iya. Tapi kalau sekedarnya aja ya kita mampu. Nah, kalau sekedarnya mungkin ya mau. Iya. Tapi kalau dikejar terus tidak bisa mau, tidak bisa. Kalau ilmunya Allah kita pelajari, khusus untuk dunia aja nggak akan mampu manusia memecahkan. Iya, tidak mampu. Jangankan di atas dunia, satu alam di dalam lautan itu seisinya itu apa yang hidup itu kita nggak bisa tahu itu. Nggak bisa. Rahasia-rahasia Ya, di bawah di dasar-dasar laut itu kita nggak bakal tahu. tidak tahu. Iya. Apalagi di luar angkasa, Hah? ilmunya Allah kita nggak bakal tahu. Tidak tahu. Tapi kita cuma bisa mengetahui sedikit demi sedikit. Nah, Ya, janganlah kita sombong memakai ilmunya Allah. nah, Gelar yang hebat yang bisa dipakai itu, yang sombong itu hanya Allah yang bisa. Iya. Kita nggak bisa. Oh kita ini orang yang hebat merasa ini nggak ada. Nggak ada yang hebat. Tidak ada. Di atas kita tuh masih ada. Di atas kita masih ada. Di atasnya kita lagi itu mati hidup lagi, anak yang kecil bakal belajar lagi. Kita itu hidup dengan putaran bumi, ibaratkan bumi putaran. Setelah orang hebat ini meninggal, ada anaknya belajar lagi dari nol menjadi dia bisa seperti bapaknya. Sudah bisa seperti bapaknya, dia menjalani hidupnya itu. Akhir-akhirnya dia udah tua, mati lagi. Cari anaknya yang satu lagi, cucunya cari ilmu lagi. Itu seperti hidup kita juga ini. Ada putarannya. Jeda deh. Nah ini ibaratkan di akhir cerita, saya mau minta sama Bapak pesan-pesan untuk penonton saya ini, apa yang bakal Bapak kasih ilmu untuk teman-teman saya ini biar orang melihat ya, bisa menyadari.
apa yang menjadi ketujuan, pokoknya ketujuan yang bagus, jangan sampai ketujuan jelek. Itu ya yang penting. Yang penting yang baik itu kita jalani ya Pak ya. Ya. Yang buruk kita tinggalin. Nah itu yang penting. Iya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, iya. Baik buruknya tergantung kita. Kalau baik kita, maka baiklah kita dapatkan ya Pak. Iya, iya. Kalau buruk perbuatan kita, maka buruklah yang kita dapat. Semasa Bapak hidup itu apa aja ilmu yang Bapak ambil itu? Bisa Bapak rangkum untuk sekarang ini. Apa ilmunya yang Bapak ambil? Ilmunya apa? Ya, sederhana aja. Sederhana. Pokoknya kalau aku jangan sampai lah menghapus ya Allah. Iya. Iya dah. Iya. Ada ini ya coba bikin Allah. Ada rumput itu ya bikinan Allah. Ada pisang ya bikinan Allah. Apa aku dan dia apa bisa bikin? Tidak bisa. Nah, makanya Yang bisa hanya Maha Kuasa. yang bisa itu cuma yang Maha Kuasa. Iya. Dalam intisarinya kata Bapak ini, apapun yang ada di atas dunia ini itu adalah ciptaan yang Maha Kuasa. Kita harus wajib untuk menjaga isinya alam ini, baik pun binatang, baik pun tumbuh-tumbuhan, semuanya itulah kita dijadikan. Kalau nggak ada tanah yang menghidupkan rumput, menghidupkan pohon-pohon, nggak bakalan makan buah kita, nggak bakal hidup kita. Karena di atas dunia inilah kita bercocok tanam, tumbuh mati yang kita makan, kita dihidupkan di atas dunia, mati pun masuk tanah ya Pak, masuk tanah. Intisarinya kata Bapak tadi itu, kita harus menghargai setiap yang diciptakan oleh Allah. Alhamdulillah. Apapun bentuknya, apapun rupanya, itu adalah ilmunya Allah. Setiap yang diciptakan di atas dunia ini bermanfaat bagi seluruh ciptaan. Iya. Apalagi yang ibaratkan nanti Bapak yang ngomong, nanti saya terjemahan lagi. Setelah Bapak mengalami seperti ini, ibaratkan kata, ada nggak rasa Bapak hibah hati tinggal di sini Pak? Rasa yang indah, senang. Ya. Ibaratkan kalau saya kesimpulan dalam bahasanya Bapak, senang itu berarti Bapak itu adalah udah ikhlas dilahirkan ke atas dunia ini. Apapun yang akan terjadi, ibaratkan kata Bapak itu udah senang, mati sekali, hidup pun sekali. Apapun yang dijalani oleh Bapak ini, Bapak itu merasa hidup sederhana. Orang makan 2 kali, 3 kali, kita sekali. Yang penting kita makan juga. Iya. Bapak sholat apa? Nanti kalau sudah ya sholat. Orang lagi asal. Sholat itu kan pokoknya kalau bisa Wajib. ya Allah, bila kita ini punya kebutuhan dimaafin. Iya. Kan sudah sholat kayak ini. Yang penting sholat tetap juga di jalan. Ya, Yang penting kita di diri kita tuh kadang-kadang ada juga yang meracuni atau bisikan setan. Dia pun kemanapun sholat itu wajib. Mudah-mudahan Bapak sholat. Dengan sholat itulah kita bisa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, bercerita kepada Yang Maha Kuasa. Disitulah tempat kita curhat, mengadu. Tempat kita bakal diambil. Kita hidup di sini sementara, mati pun bakal diambilnya, ditempatkannya. Di tempat itulah kita bisa mencurahkan isi hati kita dengan beruduk sucinya diri kita. Kita sholat, tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Nggak ada lagi yang tinggi selain Dia. Nggak ada lagi tempat meminta selain Dia. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hanya Dialah tempat satu-satunya kita berlindung. Janganlah kita tuh
kita di luar gitu. Jadi ibaratkan kata syirik jadinya. Syirik itu adalah dosa yang besar. Meskipun Bapak tadi bilangnya sholat kayak gini, yang penting kita sholat rungku, sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar, maghrib, isya kita jalani. Jadi seandainya ya Allah, ini saya ini punya keluputan dimaafi. Itu kan sudah namanya sholat itu ya. Itu doa. Doa. Sholat adalah sholat. Doa adalah doa. Iya. Penting kalau berdoa dimanapun kita berada tetap juga berdoa. Yang penting kalau sholat tetap sholat. Sholat itu 5 waktu sehari semalam. Diwajibkan bagi umat Islam untuk sholat itu. Sholat itu bisa mencegah perbuatan baik, bisa mencegah perbuatan buruk-buruk, itu bisa dicegah. Dengan sholat itu hati kita bisa menimbang yang baik mana yang buruk. Karena musuh di dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sampai akhirnya itu adalah musuh yang paling nyata bagi manusia adalah iblis dan setan. Melawan iblis dan setan itu kita harus mempelajari ilmu agama kita masing-masing. Dengan ilmu agama kita Islam, kita disuruhnya sholat. Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat, maka kita sholat. Dialah pemimpin yang ibaratkan kata Nabi kita, wajib kita menjalani. Walaupun tidak sepenuhnya kita menjalani perintahnya, tapi alangkah baiknya sholat kita jalani. Karena sholat itulah segala-galanya, tempat kita mengadu. Karena sholat kita bisa merasa di atas dunia ini tidak sombong. Cuma kalau sombong kita kalau kita sholat. Jadi duduk mundur ya, ini Pak. Ya Pak, saya minta terima kasih sama Bapak. Sudah banyak ilmu yang saya dapati sama Bapak. Mudah-mudahan penonton saya ini mengambil ilmu yang bagus, yang baik lah untuk penonton saya. Saya minta terima kasih ya Pak ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah sama Bapak, tingkah laku saya yang kurang sopan ke sini sama Bapak, maklumi saya sebagai manusia berkehendak menjalani hidup tanpa batas dengan jalannya. Saya minta terima kasihnya sama Bapak. Juga ini apa yang ini? Ya. Ya, kita udah sama Bapak ini dari udah waktu sejam bincang-bincang sama Bapak. Kita sudah motong rambutnya, sudah ngajak dia tadi mandi. Siap mandi kita belikan nasi. Setelah kan kita beli nasi, kita bincang-bincang sama Bapak tentang perjalanan Bapak ini, dan banyak juga ilmu yang saya petik dari Bapak ini. Ilmunya kita ibaratkan hidup di atas dunia ini nggak ada merasa kaya atau merasa ininya. Hidup sederhana, kita sederhana aja menjalani hidup. Semuanya adalah cerita. Semuanya itu adalah tipu daya manusia. Yang penting kita selalu bersyukur hidup di atas dunia ini. Yang penting kita harus selalu berbuat baik kepada manusia. Harus ditanamkan di diri kita. Kalau tidak ditanamkan di diri kita, hidup di atas dunia ini nggak bakal ada ujungnya. Sifat kita harus saling menolong. Karena menolong itu adalah perbuatan yang baik. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini saya bisa melanjutkan terus YouTube ini, bisa membantu orang sama manusia. Tidak. Ya, saya sudahi dengan bacaan
Bismillah aja ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.